Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tidak terasa sebentar lagi kita memasuki masa Paskah 2021. Sinode GKJ telah mengusung tema Menjadi Manusia Paskah. Tentunya momen ini adalah peristiwa yang penting bagi kita untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Di tengah situasi kondisi saat ini, marilah kita bersama-sama merendahkan diri, menghayati pertobatan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan kasih dengan aksi nyata. Mari bersama-sama kita berusaha menjadi manusia-manusia Paskah yang mengikuti teladan Kristus. Selamat memasuki momen Prapaskah sampai dengan Paskah. Dan mari kita ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan Panitia Paskah. Kiranya Tuhan memampukan, menolong, dan memberkati kita. Wilayah Tanah 100 GKJ Kanaan dipercaya sebagai panitia pada masa Paskah 2021. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga GKJ Kanaan untuk mendukung setiap kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa dalam kepanitiaan ini, sehingga panitia dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan baik. Salam sehat dan terus semangat. Rangkaian masa Paskah yang kita laksanakan bersama-sama antara lain kegiatan ibadah secara online melalui YouTube, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, serta webinar. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk melakukan aksi Paskah dengan berpuasa, berdoa, dan juga berpartisipasi dalam aksi Paskah melalui persembahan baik berupa uang ke nomor rekening yang sudah disediakan atau barang yang akan dilelang. Semua hasil persembahan akan kita gunakan untuk kegiatan diakonia, baik internal ke warga GKJ Kanaan dan juga eksternal, berupa tanda kasih untuk beberapa pendeta di lingkup Sinode GKJ yang membutuhkan. Adapun rangkaian kegiatan dan detail informasinya sebagai berikut. Mari kita memasuki masa Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bosen, bete, online terus. Kalau adik-adik gimana? Pengen retret deh. Seru kali ya kalau ada retret online. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Hah? Retret? Retret online? Emang ada retret online? Namun aku bahagia karena retret online. Mau. Ayo, ikutan ya. Halo, dengan sekolah minggu GKJ Kanaan. Jangan lupa ya, ikutan retret online sekolah minggu GKJ Kanaan tanggal 20 dan 21 Maret. Ayo daftarkan diri kalian segera. Ditunggu ya. Pokoknya seru acaranya. Bye. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan
dalam hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengerahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Mari kita muliakan namanya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah dengan segala kerendahan hati, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Teristimewa di minggu hari ini, kami diberikan kekuatan kesehatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini bersama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Diamkanlah segala suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami benar-benar mendengar, mengerti, memahami, lalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah
mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah ketiga ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Cintaku pada rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Bila kita mencintai rumah kita, maka kita akan merawat, memelihara, dan membersihkannya secara teratur. Ayat 13 pembacaan Alkitab kita, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem dengan tujuan mengunjungi Bait Allah untuk persiapan perayaan Paskah tersebut. Hari raya Paskah tersebut adalah hari raya Paskah bagi orang-orang Yahudi. Ayat 14 pembacaan Alkitab kita, saat tiba di Bait Suci, Yesus mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Mereka berkumpul di pelataran bangsa-bangsa bukan Yahudi, suatu tempat untuk orang-orang bukan Yahudi beribadah kepada Tuhan. Tempat untuk beribadah kepada Tuhan bagi orang-orang Yahudi inilah yang dipakai untuk berdagang. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka, para pedagang dengan kambing domba dan lembu mereka, membalikan meja para penukar uang, dan menghamburkan uang para penukar uang. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus mengatakan agar mereka membawa pergi binatang-binatang itu. Suatu perbuatan yang menolak adanya perdagangan yang mengganggu ibadah umat di rumahnya, di rumah Tuhan. Ayat 17, melihat perbuatan Yesus, murid-murid teringat pada yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 18 sampai dengan 22 menuliskan percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan tindakan Yesus. Orang-orang Yahudi meminta tanda yang harus ditunjukkan Yesus untuk membuat tindakan Yesus itu dapat diterima. Ayat 19, Yesus mengatakan agar Bait Allah dirombak dan Yesus akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi tidak mempercayai ucapan Yesus karena dari yang mereka ketahui, pembangunan fisik Bait Suci memerlukan waktu 46 tahun, sehingga pembangunan kembali dalam waktu 3 hari adalah hal yang tidak masuk akal bagi mereka. Ayat 21 pembacaan Alkitab kita, Bait Suci yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya sendiri, bahwa Yesus akan menyucikan kehidupan umat dari dosa-dosa mereka dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Ayat 22, setelah kebangkitan Yesus, murid-murid teringat pada perkataan Yesus dan mereka percaya pada kitab suci dan mereka percaya pada perkataan yang diucapkan Yesus. Suatu pelajaran bagi kita untuk mengingat dan percaya pengajaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran bagi kita
melalui pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saat Yesus datang ke bait suci dan mendapati pencemaran dalam rumah ibadat dengan adanya praktek jual beli yang merupakan dalam tanda petik usaha dari para imam, Yesus bertindak untuk mengembalikan rumahnya, mengembalikan bait suci sebagai tempat ibadah dan pertemuan umat dengan Tuhan. Tindakan Yesus menyucikan atau membersihkan bait suci menunjuk pada pengorbanan dirinya untuk menebus dan menguduskan umatnya. Dengan tujuan agar umat Tuhan mendapatkan persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada lagi dosa dan kejahatan yang menghalangi persekutuan umat dengan Tuhan. Melalui pengorbanan dan penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan, belas kasih Bapa, dan dapat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah dan doa kita kepadanya. Sudah seharusnya kita mengasihi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar bersama tentang cintaku pada rumahmu berdasarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Rumah Tuhan adalah persekutuan dengan Tuhan, agar kita bertemu dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Rumah Tuhan menunjuk pada diri Tuhan yang hadir dalam kehidupan umatnya melalui doa dan pengajaran firman Tuhan, melalui ibadah kita. Rumah Tuhan tidak terikat pada bangunan fisik gedung gereja saja. Rumah Tuhan menunjuk pada persekutuan kita dengan Tuhan saat Tuhan berkenan hadir dalam ibadah yang kita lakukan. Untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita memerlukan hati yang suci dan bersih. Bila hati dan hidup kita dikuasai dosa dan kejahatan, maka Tuhan Yesus berkenan menyucikan dan menguduskan kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan di kayu salib dan kebangkitan Kristus, kita beroleh pengudusan dan pengampunan, serta dapat memasuki persekutuan dengan Tuhan. Sudah sepantasnya kita mengasihi dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bertekun dalam doa dan pengajaran firman Tuhan, agar kita mengetahui kehendak Tuhan. Mengingat perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, yang membuat kita berhikmat dalam berpikir dan bertindak. Kita melihat kehadiran dan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam masa pandemi saat ini. Kita akan terus melihat kehadiran dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memelihara persekutuan dengan Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Selamat memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan waktu, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati menyampaikan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Teristimewa pada hari ini, di mana kami dapat beribadah bersama. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, penuhilah mereka dengan hikmat dan rahmat-Mu, sehingga para pemimpin kami benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran, menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah-tengah negeri kami. Kami berdoa Tuhan untuk usaha pemerintah kami untuk menstabilkan keadaan ekonomi, sosial, politik, bahkan menjaga keamanan dan ketertiban di negeri kami. Berkati kerjasama pemimpin bangsa dan negara kami dengan para medis, dokter, perawat, dan relawan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami ini. Tuhan, berkati usaha pemerintah kami untuk mengusahakan pengobatan yang tepat bagi para pasien COVID-19, menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan juga saat ini sedang melaksanakan pembagian vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan secara bertahap. Tuhan berkati agar proses pembagian vaksin ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pandemi di negeri kami dapat dikendalikan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, dan relawan. Tuhan berkati agar mereka dengan kekuatan dan pertolongan yang berasal daripada Tuhan, juga dengan perlindungan yang dari Tuhan, mereka dapat merawat dan mengobati saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terpapar virus COVID-19 maupun saudara-saudara kami yang berpenyakit lain. Tuhan berkati kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan gereja Tuhan, berkati usaha pekabaran Injil yang terus berlangsung sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Berkati pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja untuk memperlengkapi umat Tuhan menjadi umat yang tetap setia bertekun di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan saudara-saudara kami di GKJ Bumi Indah dan GKJ Yeremia Calon Pepantan Sawangan. Saat ini mereka sedang bertekun dan bergumul untuk proses perizinan dan pembangunan gedung gereja. Tuhan berkati kesehatian dan ketekunan mereka. Berkenanlah Tuhan memperhatikan kerinduan saudara-saudara kami. Memberkati segala usaha yang dilakukan, sehingga proses perizinan dan pembangunan gedung gereja dapat mereka dapatkan, dan mereka juga dapat membangun satu tempat ibadah untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJ Kanaan. Tuhan berkati juga kami saat ini juga tengah bergumul sehati dan bertekun menggumuli proses perizinan dan pembangunan gedung gereja kami. Tuhan berkenanlah memberkati segala usaha yang kami lakukan untuk mengurus proses perizinan dan pembangunan gedung gereja tersebut. Berkati juga kerjasama kami dengan pemerintah daerah setempat agar proses perizinan dan pembangunan gedung gereja dapat kami
terima, dan kami juga dapat membangun satu tempat ibadah untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Arya bersama dengan keluarga, Tuhan pelihara mereka dalam kasih sayang Tuhan, berikan semangat dan sukacita, kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk Bapak Pendeta kami dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan ini. Berkati keluarga Bapak Pendeta Arya untuk terus mendukung pelayanan Bapak Pendeta kami. Kami berdoa untuk majelis jemaat bersama dengan keluarga mereka masing-masing, untuk para komisi, tim, para kepanitiaan yang ada, persekutuan wilayah, juga jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di gerejamu ini. Berkati setiap karya-karya kami, agar benar-benar kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan di tahun 2021 dengan tema persekutuan tanpa batas. Tuhan berkati agar kegiatan pelayanan kami benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Kami semakin menjadi umat yang menghormati Tuhan dan memberkati sesama. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Berkati setiap suami istri agar hidup saling mencintai, takut akan Tuhan, bersama-sama merawat dan mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan. Berikan hikmat dan rahmat-Mu untuk setiap keluarga dalam mengambil keputusan beriman, dalam mereka bertekun di dalam Tuhan, menunjukkan kesetiaan, kasih dalam kehidupan mereka bersama dengan masyarakat. Tuhan berkati kehidupan setiap keluarga. Kami berdoa untuk para orang tua kami di hari tua mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan, agar di hari tua orang tua kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan, terus menceritakan kebaikan Tuhan, dan biarlah itu meneguhkan percaya kami kepadamu. Kami sebagai anak, sebagai menantu, berikanlah kami kesempatan untuk menyatakan kasih sayang, hormat dan bakti kami kepada orang tua kami maupun kepada Bapak Ibu mertua kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, agar anak-anak kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkenanlah Tuhan menjaga melindungi anak-anak kami dari berbagai kejahatan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, berkati semangat mereka dalam belajar di masa pandemi. Anak-anak kami harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan berkati agar anak-anak kami tetap semangat dalam belajar, mengikuti arahan dan tuntunan dari guru-guru di sekolah. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan berkati kerinduan anak-anak kami dalam berkarya. Perhatikanlah kerinduan mereka. Berkenanlah memberikan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, agar dimanapun anak-anak kami berkarya, mereka memuliakan Tuhan dalam karya hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini mencari pasangan hidup. Tuhan, Kau Allah sumber segala berkat kehidupan. Pertemukanlah anak-anak kami dengan pasangan hidup yang dari Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Perlihatkanlah kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan anak-anak kami, yang membuat mereka semakin mengasihi Tuhan dan hidup dalam penghormatan akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Penuhilah dengan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Setio Murbono, untuk Ibu Sukardi, untuk Bapak dan Ibu Rumadi, untuk Bapak Sumarto, untuk Ibu Sudarni Desungkono, untuk Ibu Suradi, untuk Saudara Afarel, untuk Ibu Kristina Winarni. Kami berdoa untuk Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Mulyadi. Untuk Saudari Kristina Utami, untuk Bapak Priyanto, untuk Bapak Yesuudi Supit. Kami berdoa untuk Bapak Immanuel Ahmad, untuk Ibu Sri Winarni, untuk Bapak Wugio, untuk Bapak Paino, untuk Ibu Sarjono, dan untuk Ibu Heni Widiatno. Tuhan Yesus, berkenanlah menilik keberadaan saudara-saudara kami ini, memberkati perawatan dan pengobatan yang dilakukan, agar semuanya mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami. Setiap keluarga yang mendampingi dan merawat, limpahkanlah berkat dan rahmat-Mu
sehingga mereka dapat mendampingi saudara-saudara kami yang sakit dengan penuh kasih sayang, dengan kesabaran yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terus untuk Tuhan pimpin, Tuhan sertai, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 07409 16429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Ku serahkan
Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur atas setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap lawatan berkat yang terus tercurah kepada kami melalui pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan Tuhan, sehingga rezeki terus mengalir kepada kami anak-anak-Mu jemaat GKJ Kanaan. Tuhan, pada saat ini di hari Minggu yang indah ini, kami anak-anak-Mu menghaturkan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah apa yang dilakukan saudara-saudara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati
persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan sumber kehidupan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh